Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita akan masuk ke dalam renungan keluarga di minggu kedua bagi kita di bulan pendidikan dan kebangsaan ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, yang menyapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, di tengah-tengah ungkapan syukur kami akan merenungkan dan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir, yang memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami, dan juga Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sesudah dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca 2 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10 sebagai bacaan dan juga renungan bagi kita pada saat ini. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Diberi judul ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sampai di sana pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sebagai tema renungan kita diberi tema di sini, keluarga pusat utama pendidikan. Jika berbicara mengenai keluarga, saya rasa kita ini semuanya, bahkan saya dan Bapak Ibu adalah bagian dari sebuah keluarga. Keluarga ini diyakini sebagai komunitas paling kecil dalam sebuah masyarakat. Namun, walaupun dia sebagai bagian terkecil dari sebuah masyarakat, tetapi dia ini adalah sangat memegang peranan penting, terutama di dalam mendidik, membesarkan setiap anggota keluarga yang di dalamnya. Jadi, di dalam keluarga inilah anak-anak ataupun setiap anggota keluarga akan dibentuk, baik dididik tentang sopan santun, nilai-nilai, ataupun ajaran-ajaran yang berhubungan dengan kehidupan
ataupun nilai-nilai kehidupan yang diyakini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, tentunya kita juga sebagai orang Kristen meyakini bahwa keluarga-keluarga kita ini juga memegang peranan penting bagi kita di dalam kita membesarkan dan juga mendidik setiap anggota keluarga agar hidup berdasarkan dengan nilai-nilai iman yang kita yakini. Dan apa yang kita ajarkan di rumah, apa yang diajarkan di dalam keluarga ini nantinya akan menjadi pegangan bagi setiap anggota keluarga ketika berada di luar rumah. Bapak Ibu saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi keluarga itu bukan hanya sekedar memberikan pangan, memberikan makanan dan juga tempat tinggal, tetapi keluarga juga harus memberikan pendidikan bagi setiap anggota keluarganya. Dan sebagai orang Kristen kita tentunya harus didasarkan dan berorientasi dengan nilai-nilai Kristiani yang kita imani dan kita yakini. Dan kita bisa belajar dari kisah Timotius ini. Jadi di bacaan kita dikatakan tadi di ayat yang kelima bahwa iman yang ada di dalam diri Timotius ini tidak hadir dengan sendirinya, tetapi memang ini hadir ketika ini juga dibangun di tengah-tengah keluarga. Jadi dikatakan di ayat yang kelima tadi, dari neneknya yang bernama Lois, kemudian juga dari ibunya yang bernama Yonike tadi, iman ini sudah bertumbuh dan kemudian iman ini diwariskan, diajarkan kepada Timotius, dan ini juga dihidupinya di dalam kehidupannya. Jadi ini mengingatkan kita betapa pentingnya peranan keluarga dalam membentuk setiap anggota keluarga, terutama berbicara tentang iman di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam pembelajaran tadi, di situ juga di dalam keluarga ada yang dinamakan dengan sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses belajar seseorang di mana orang tua, persekutuan dan masyarakat meneruskan pengetahuan, kebiasaan maupun nilai-nilai dalam lingkungannya. Jadi sosialisasi ini lebih kepada bagaimana mencontohkan atau meneladani. Jadi setiap orang tua akan menjadi role model atau teladan bagi anak-anak yang dididiknya. Artinya ketika kita di dalam keluarga mengajarkan anak-anak tentang iman Kristiani, tentunya kita sebagai keluarga, sebagai orang tua juga harus mencontohkan, meneladankan ini di dalam kehidupan kita sebagaimana yang ada di tengah-tengah keluarga Timotius pada waktu itu. Jadi ketika ini kita contohkan, kita teladankan, maka ini adalah salah satu pengajaran yang sangat baik. Jadi tidak seperti istilah Jawa yang mengatakan bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, jargon istilahnya. Jadi tidak seperti itu, artinya ketika ada pengajaran, di situ juga ada sosialisasi, ada juga yang dinamakan dengan contoh, diteladankan. Dan kemudian di tengah-tengah keluarga Kristen ini perannya juga sangat dibutuhkan untuk mendukung setiap anggota keluarga agar anggota keluarga ini bisa bertumbuh dan berbuah. Jadi memang kesanalah arah tujuan kita. Ketika pendidikan iman ini ada di tengah-tengah keluarga, ini akan memampukan setiap anggota keluarga untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Artinya lebih lagi di dalam mengasihi, lebih lagi di dalam dewasa di dalam iman, dan kemudian lebih lagi di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dan diharapkan ini akan berbuah, artinya bisa diwujudkan di dalam perilaku, di dalam tindakan. Ketika pengetahuan ini, ketika didikan ini memang sudah
dihidupinya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendidikan Kristiani memanggil setiap anggota keluarga, baik anak, baik orang tua, baik saya dan juga Bapak Ibu, untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus sebagai guru, sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang menjadi role model kita di dalam kita mendidik, di dalam kita membesarkan, dan juga di dalam kita mengajar setiap anggota keluarga kita. Karena apapun yang diajarkan Tuhan Yesus inilah yang harus kita teladankan di dalam kehidupan kita. Jadi harapannya dengan pendidikan, dengan pengajaran ini, setiap anggota keluarga akan memiliki pengenalan, pemahaman, dan juga kedekatan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa peranan keluarga di dalam pendidikan, terutama pendidikan iman Kristiani ini sangat penting. Jadi mari kita, siapapun kita, apapun posisi kita di tengah-tengah keluarga, baik sebagai orang tua, sebagai anak, mari kita sama-sama untuk menjadikan keluarga sebagai pusat pendidikan iman Kristiani di dalam kehidupan kita. Dan satu tadi poin yang saya rasa juga sangat penting, apapun yang menjadi ajaran, apapun yang menjadi didikan di tengah-tengah keluarga, hendaknya semua anggota keluarga, baik yang menyampaikan pun baik yang diajarkan, itu meneladankan itu di dalam kehidupannya. Dan satu pusat utamanya adalah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus yang juga Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami kembali lagi datang hadapan Tuhan. Kami berterima kasih untuk sapaan sabda-Mu di dalam kehidupan kami pada saat ini. Kiranya kami boleh diingatkan sebagai keluarga dan juga sebagai orang percaya di dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk menjadikan keluarga kami masing-masing sebagai pusat utama di dalam pendidikan iman. Kiranya segala pengajaran kami, didikan kami Tuhan di tengah-tengah keluarga, itu semua seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan kiranya kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat utama di dalam pendidikan kami, yang menjadi pusat di dalam pengajaran kami, dan yang menjadi teladan dan contoh yang harus kami contoh sebagai orang percaya. Ya Bapa, kiranya Tuhan mampukan kami sebagai keluarga untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon juga Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami sebagai keluarga untuk menjadi contoh-contoh dan juga menjadi keluarga yang mewujudkan kasih setia Tuhan yang boleh dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Kami serahkan kehidupan keluarga kami dan juga kehidupan kami sepenuhnya ke dalam nama Tuhan. Dan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.